SMA, Sandiaga Uno sempat mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru, Sipenmaru. Tapi sebelum pengumuman keluar, Sandi diminta ayahnya menyusul kakaknya, kuliah di Amerika di Wichita State University. Meski akhirnya diterima di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Sandi tetap melanjutkan pendidikannya di Amerika. Sandiaga berhasil lulus dari Wichita State University dengan predikat cum laude pada tahun 1990. Sandi melanjutkan pendidikannya di George Washington University dan berhasil lulus pada 1992 dengan indeks prestasi kumulatif IPK 4. Dikenal sebagai pemuda cerdas, masa muda Sandi ternyata bukan sekedar sosok anak muda yang identik dengan kutu buku, rajin belajar, tapi juga mudah bergaul dan memiliki banyak teman. Selain menekuni olahraga basket, Sandi juga merupakan pecinta alam. Tak banyak yang tahu, Sandi adalah salah satu pecinta alam yang mendapatkan kesempatan menjadi model majalah remaja Hype. Salah satu majalah anak muda yang populer di kalangan anak muda saat itu. Mantan cover boy yang berhasil menamatkan pendidikannya di Amerika dengan nilai sempurna itu akhirnya memutuskan pulang ke Indonesia dan merintis karirnya sebagai entrepreneur muda. Ya, kembali kita lanjutkan talk kita masih bersama dengan Bang Sandi atau Mas Sandi gitu ya kalau dipanggil. Ya, tadi keren banget sih bisa sampai IPK-nya 4. Kok bisa sih Mas? Padahal kan kalau orang asumsi normalnya gitu kuliah di luar negeri. Padahal itu juga maksudnya harus mandiri, harus menyesuaikan diri. Terus emang kutu buku banget gitu waktu lagi kuliah. Nggak sempet apa bergaul gitu Mas? Ya sebetulnya memang ya waktu banyak ngabisin waktu di perpustakaan. Terus fokus, dan saya sebetulnya dapat beasiswa itu untuk di sekolah di Indonesia dari Caltex waktu itu dapat karena nilai di SMA-nya bagus dan ikut tes dan lulus. Saya dapat beasiswa untuk sekolah di Indonesia secara full. Tapi karena ayah waktu itu kekeh harus sekolah ikut kakak, dan walaupun saya maunya di UI tetap harus berangkat. Jadi waktu dikonversi biaya kuliah di Indonesia selama 5 tahun waktu itu yang diberikan beasiswanya hanya cukup mungkin 2 tahun 8 bulan untuk sekolah di luar negeri. Dan itu juga harus menghemat banget tinggal sama kakak. Tapi karena ayah keinginan seperti itu ya jadi saya harus betul-betul serius belajar. Dan ya kalau dilihat memang banyak waktunya hanya dihabiskan dari kuliah ke asrama, asrama ke perpustakaan, terus saya sempat kerja. Kerja itu bantu tutoring mahasiswa-mahasiswa Amerika justru di bidang yang saya nggak terlalu kuasai, matematika. Tapi karena matematika di Indonesia itu jauh lebih maju, lebih sulit, saya bisa menjadi tutor, terus begitu udah tingkat 2 jadi pembimbing untuk akuntansi dan ekonomi. Jadinya itu rutinitasnya aja, dan ya alhamdulillah bisa selesai sih. Tapi kaget juga dapat nilai A semua gitu. Iya, makanya itu mau dikutu buku banget. Pasti bangga banget ya, dan orang tua juga pasti tidak merasa ya, atau misal tadi kecewa nggak sih ketika misalnya sudah sebenarnya cita-citanya pengen UI, terus tapi akhirnya ke Amerika gitu ya kuliah di sana, tapi kan ada kepuasan juga akhirnya bisa lulus. Ya ada kepuasan, tapi juga ya saya mensyukuri sekali karena banyak sekali yang belum selesai. Saya waktu itu udah selesai duluan, jadi ada kesempatan. Dan langsung lanjut S2? Saya kerja dulu, pulang ke Indonesia dan kerja, terus dapat beasiswa lagi untuk S2. Jadi sebetulnya kalau dilihat masa kuliah saya itu isinya
sekolah belajar. Benar-benar nggak ada gaulnya gitu. Sampai ya ada sedikit Karena sih. kan Amerika, orang biasa Amerika tuh biasanya kan kalau dilihat dari film-filmnya kan keren-keren. Tapi waktu misalnya kalau di Amerika kalau summer itu kan ada liburan panjang. Itu saya isi sekolah. Jadi saya malah sekolah. Jadi pas lagi libur itu saya ambil justru ambil banyak kelas, ambil semester pendek untuk memastikan bisa kelar tepat waktu. Oke, nggak misalnya kalau mahasiswa tadi ada part timer gitu ya, atau liburan mumpung lagi di Amerika, mumpung lagi di luar negeri gitu, enggak ya? Tetap belajar ya? Tetap belajar. Luar biasa loh Mas Andi. Nggak heran. Kutu buku banget ya. Tapi tadi katanya setelah lulus S1 sempat ke Indonesia dulu. Ini yang jadi cover boy-nya tuh setelah lulus kuliah bagaimana sih Mas? Pas di antara itu. Ada nggak ya tadi yang lebih di zoomin itu ya pas lagi di high itu beda banget loh. Saya sampai Mbak Lu produser sempat ngasih lihat kan. Nih Mbak nanti ketunjukin nih. Ini siapa gitu. Beda banget gitu mukanya. Ya, apa itu Mas? Waktu itu kayaknya waktu lagi break Christmas break itu saya pulang sebentar. Terus ada yang ngajakin mau nggak jadi foto model. Saya nggak tahu tuh tiba-tiba suruh cover majalah ya. Jadi cover majalah terus suruh gigit rumput lagi. Jadi kayak pecinta alam gitu. Foto itu sempat hilang lama, baru ketemu pas lagi kampanye kemarin. Orang ada iseng pasti nyari-nyari. Jadi ada iseng terus nyari ketemu. Aduh saya bilang sebetulnya tuh ada beberapa lagi cover-cover lain tapi mereka nggak ketemu. Kayaknya lebih hancur lagi deh gitu. Nah itu kan ada tuh gambarnya tuh di TV tuh layar kaca itu benar-benar terlihat berbeda banget. Badan juga sangat berisi banget nih ya. Berisi karena dulu kan karena sering di foto olahraga. Weightlifting, angkat-angkat, fitness gitu. Tapi sekarang ya udah jauh lebih. Ini waktu dulu berat badannya lebih berat dibanding sekarang. Oh ya. Tapi masa ototnya sekarang lebih besar berarti ya. Lebih kecil justru. Lebih kecil. Justru lebih kecil karena waktu saya masih pakai celana yang sama celana waktu SMA. Iya? Wow. Iya, ukurannya. Kok bisa ini masalah perempuan sih biasanya, tapi kok bisa ya? Ini laki-laki yang biasanya lebih gampang. Jadi paling gampang untuk menjaga berat badan, menjaga fitness level itu harus punya satu celana yang dipakai terus. Buat ukuran gitu ya. Buat ukuran kalau udah ngerasa sempit banget tuh berarti ada something wrong. Something wrong, harus melakukan sesuatu gitu. With your eating regime. Nah, artinya kalau tadi dikatakan juga pecinta alam ya, betul waktu lagi SMA gitu ya, sampai akhirnya harus menggigit rumput itu idenya dari mana sih Mas? Dari koreografernya? Itu kayaknya dari koreografernya kayaknya. Saya mau aja lagi. Dibayar soalnya. Tapi ketika sudah kan tadi sempat beberapa kali foto di High tadi terus kemudian di beberapa majalah. Sempat tertarik nggak sih kepikiran juga kalau gitu bisa juga kali ya jadi model? Enggak sama sekali karena saya nggak pernah punya pendapat bahwa saya tuh layak jadi foto model. Saya pikir waktu itu mungkin karena mereka kasihan aja sama saya atau mereka nggak punya orang yang mau difoto seperti itu. Jadi nggak pernah karena waktu itu kan zamannya cowoknya ganteng-ganteng banget. Ada Tio Pakusadewo, ada Ongki Alexander, ada Dede Yusuf yang sekarang politisi papan atas. Jadi orangnya ganteng-ganteng, orang seperti saya gitu nggak akan mungkin bisa bersaing di kala itu ya. Di kala itu ya. Kalau kan sekarang lebih pede dong kayaknya ya. Nggak juga. Dulu tuh ada lomba cover boy, lomba foto model gitu. Saya nggak pernah mau ikut karena ya nggak pede aja. Iya. Nah, nanti kan kita lihat kemudian bagaimana perjuangannya ini karena tadi juga setelah lulus terus kemudian bekerja juga bahkan katanya sempat jadi pengangguran sampai kemudian menjadi pengusaha yang sukses. Ini penting juga nih untuk di-sharing kepada pemirsa. Tapi kita akan lanjutkan kembali perbincangannya usai pariwara berikut.